Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Koplak, Bubrak, WK. Dari kemarin masih masalah identitas Ini kita masalah panggilan. belum dapat kita ini ya. Problem yang paling utama sebetulnya kalau kita bilang ya, kita harus menyadari dulu deh kita ini siapa. Emang Anda siapa? Dari dulu saya pernah dapat pertanyaan kayak gitu. Kapan mulai Anda sadar bahwa diri Anda adalah manusia? Benar. Nah ini kan iya juga sih, kita cuma tahu aja bentuk fisik kita nih, ini manusia, gua orang, tapi kan manusia secara utuhnya itu yang kita nggak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Nggak pernah nyadar bagaimana sih manusia itu sebenarnya. Makanya kebetulan nih hari ini nih kita menyengaja mendatangkan beliau, ajengan Bapak Nur Hasan. Julik. Ya, betul. Yang sudah menjadi manusia. Kita kan masih dalam tahap mencari tahu kita manusia apa belum nih Pak. Tapi biasanya gini Ki, kalau kita tahu kita manusia itu dari kecil, dari mulai kita pakai baju, makan kan kita nggak sama kayak binatang kan gitu ya. Berarti kita tahu kita manusia. Tapi ngomong-ngomong tentang sadar kita manusia ini ada tahapannya kali ya. Dari satu kesadaran ke kesadaran yang lain gitu. Sehingga puncaknya atau sempurnanya kita sadar menjadi manusia ini kapan kita nggak tahu. Apakah kita udah sadar betul kita manusia, itu kita belum tahu. Sisi manusia yang mana yang kita belum tahu. Gimana Ki? Betul. Ini mah saya nggak bisa jawab beneran. Makanya ini bahasan. Sementara diwakilin. Kalau bener Pak, ini pertanyaan yang bener Pak. Ini pertanyaan bukan 1+1 Pak. Iya. 1+1 aja suka salah jawabannya, apalagi 1+10. Kira-kira bagaimana nih Pak Hasan nih kalau langsung aja lah ke beliau lah. Nanti kita diskusi langsung. Nanti kita menjawab apa? Terima kasih sahabat podcast Koplak. Nah, ini saya juga kaget ini di antara dua manusia ini. Saya juga kaget. Alhamdulillah jadi manusia sekarang. Alhamdulillah. Hari ini kita sah sebagai manusia. Jadi ikut kaget. Belum ada persiapan berjumpa dengan dua manusia ini sebenarnya. Mulai dari mana juga bingung jadinya. Tapi memang apa, Pak. Kita bingung sama-sama. Yang penting orang lain juga nanti akan bingung, Pak. Biar pada bingung sekali. Iya, itu tujuan kita. Gitu. Jadi ini ada perwakilan setengah manusia gitu ya. Jadi kalau bicara manusia memang menarik di atas menarik. Menarik di atas menarik, memang kita primadona sebetulnya. Ada yang sadar, ada yang enggak ya. Kalau di Al-Quran Nas, kalau bahasa lain ada yang insan. Ada yang khalifah bilangnya gitu kan, macam-macam. Nah, tapi kita ngaku manusia karena terpengaruh dan terwarnai sama para filosof mungkin, termasuk Sangsekerta juga membenarkan itu mungkin manusia karena perilaku berubah-berubah. Kalau pohon tumbuhnya statis sekali, kalau kita kan memang fleksibel lah, bergeraknya nggak hanya ke atas gitu, dan memang kelihatan geraknya. Jadi memang diteliti itu diambil kata mungkin manusia gitu, mungkin gitu. Saya juga mungkin manusia gitu. Jadi ketika pertama kali menciptakan juga Allah juga nggak bilang jadi manusia. Iya. Menyebutnya apa? Iya, Nas, udah Nas. Dan kita menerjemahkannya manusia. Kita menerjemahkannya dalam definisi batasan-batasan yang mirip. Ada yang menyentuh dari sisi fisik, physically gitu ya, nggak ada bulunya, bandingannya berarti dari binatang yang mungkin berbulu. Padahal kita berbulu juga, tapi sama berarti. Itu ada yang memang sudah mulai menyentuh unsur-unsur fisiknya, unsur-unsur di dalamnya, softwarenya ada. Nah dari situ mungkin, tapi juga itu batasan definisi kita. Artinya
Dengan pergerakan itu memang manusia banyak definisinya, banyak definisi manusia. Yang buat spesial katanya sih memang kita punya akal, daya pikir ini, daya pikir yang berbeda sama ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain. Termasuk kalau memang di dalam panggilan itu, kalau kita kenal di Al-Quran itu, manusia itu sampai detail apa sih yang disebut manusia itu ya. Ternyata tidak hanya yang punya akal manusia itu di dalam Al-Quran itu. Jadi kalimat nas itu menarik, memang menariknya dari segi biologisnya dapat, dari segi sosialnya dapat, dari segi psikologinya dapat. Salah satu sumber memang di Al-Quran. Begitu kita disentuh dengan panggilan nas itu, apa ya, menariknya itu ada software yang memang bersumbernya sama sebetulnya untuk penciptaan alam semesta itu, manusia itu. Jadi begitu kita sadar diciptakan itu ya, ternyata ada yang menciptakan gitu, ada yang menciptakan. Berarti kalau kita ada yang menciptakan, hal-hal yang kita hasilkan yang disebut manusia itu, yang tadi bisa menghasilkan itu, daya hasilnya daya hasil sementara, bukan yang paten daya hasilnya. Nah dari situ mulai, oh ternyata manusia bukan makhluk satu-satunya, superior makhluk. Jadi begitu 4 bulan rata-rata software itu digabungkan dengan hardware kita. Ini 4 bulan apa nih Pak? Ada yang bilang 4 bulan dalam kandungan, 3 bulan jalan, 3 bulan jalan. Belum menjadi apa ya, belum menjadi manusia yang dilahirkan. Ya, belum lahir. Itu belum disebut manusia lah. Ada yang bilang zigot, ada yang bilang Gong. Gong udah nempel Bang. Nah begitu itu masuk, jadi berhak dibilang nas itu ada prosesnya ternyata. Kalau sudah 4 bulan lewat, nah, itu umumnya memang ditiupkan software itu, software yang bersumber dari prototipe yang abadi. Artinya ada pembuat prototipe, ada pembuat chipnya. Kalau yang disebut dengan rohani, ruh itu memang yang masuk pada 4 bulan itu, ada yang 3 bulan lebih masuk. Jadi ada step by step. Ada step by step penciptaannya itu sampai sempurna, genap semua apa itu hardware yang begitu masuk si ruh ini tercipta dengan lengkap, sempurna lah. Berapa bulan? Umumnya kan 9 bulan. Oh jadi setelah 9 bulan ini udah lengkap nih, udah dikasih label, baru launching tuh kan? Baru launching. Gitu. Launching bahasanya sebagai manusia. Karena beliau tadi bilangnya belum manusia, masih prototype. Kalau manusia kan lahir. Dia launching 9 bulan, berapa hari gitu bahasan? Ya. Oh, jadi saya pikir ketika ada di dalam perut juga udah jadi manusia. Dan ada akadnya itu. Setelah lengkap semua itu ada ijab qabul, ada ucapan yang harus memang disampaikan kalau memang mau disebut manusia. Antara siapa dengan siapa? Antara yang diciptakan itu dengan pencipta chipnya itu. Ada akadnya. Ada akadnya. Jadi ada kayak kalau ke pabrik nih stempel merek. Stempel serah terima itu baru layak dijual, layak edar, layak
akadnya bagaimana kalau Artinya persaksian. Persaksian, kalau kita merasa manusia memang dulu berarti sadar tidak sadar pernah ada proses pengakadan itu di dengan saat lahir itu? di saat mau lahir itu. Karena kalau memang belum persaksian itu memang kita belum bisa survive, belum bisa eksis di dunia. Nah ini kan kita nggak tahu tuh Pak, kapan sih saya baca akadnya gitu loh. Ya, Saya terima bahwa diri saya sudah menjadi manusia, sah lah, jerot gitu. Ini kapan? Apa? Ya gimana deh bentuknya kayak gitu, udah akadnya kayak gitu. Iya. itu memang ada salah satu unsur di diri kita yang bisa jadi ingat, bisa jadi lupa. Ada yang ingat, ada yang lupa. Nah ini manusia memang tempat ingat, tempat lupa kadang-kadang gitu. Saya ingat deh Pak, pertama kali saya dilahirkan sampai sekarang saya ingat. Pertama kali saya dilahirkan itu saya cuma ingat tanggal lahir, bulan dan tahunnya Pak. Itu saya ingat sampai sekarang. Saya pikir saya bagus Pak, saya ingat saya Pak. Asal jangan kasih tugas saya pasti lupa. Tapi kalau tanggal lahir itu saya ingat itu dari lahir. Dari Apa lahir. itu termasuk dia ingat? Bisa. Seperti itu. Wih, mantap. Manusia berarti kan? Manusia. Manusia. Oh, ingat saya Mak. Tapi masih bingung saya ini tentang manusia ini, bingung saya. Ya, nama jadi manusia juga udah bingung, bikin bingung. Iya, tentang maksudnya arah kemana dulu nih manusia sebagai apa, karena tadi kan banyak banget gitu pembahasan tentang manusia ya. Jadi kayak gimana sih Pak manusia tadi sebagai apa namanya, ada perjanjian gitu kan, akad antara manusia dengan Tuhannya, terus juga dimasukkan unsur-unsur keabadian gitu kan di dalam diri manusia. Itu jadi bagaimana Pak? Kita comot singkat aja lah. Kalau para filosof itu dominan ada dua unsur kan. Manusia itu tidak bisa hanya satu unsur. Misalnya rohani aja tidak bisa dibilang manusia. Tidak bisa dibilang. Atau physically juga nggak bisa dibilang manusia. Artinya berbentuknya manusia tapi secara fungsional bukan manusia. Jasad ya. Ya, jasadnya. Jasad dan ini ruh, jadi dipisah. Betul. Jadi dua unsur yang tadinya satu kemudian dipisah dikembalikan menjadi satu. Ada yang memang cara penciptaannya melalui cetakan tanpa ada prosedur tahapan biologis. Kakek buyut umat manusia yang namanya Nabiullah Adam kan memang tidak melalui proses biologis. Memang itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta, tapi sumber bahan bakunya sama, yang kita rasakan itu memang sama, hanya prosedur dan langkah-langkah yang Sang Maha Pencipta berikan ini sebagai satu sains agar kita bisa berkaca. Sebetulnya manusia sendiri biar berkaca. Ada yang kacanya gurem, kadang-kadang kan kita paham kalau kita sedang berkaca, tapi kalau sudah kita punya cermin yang begitu kinclong, kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah diri kita karena saking bersihnya tampilan. Ya kalau Nabi Adam kan memang pakai yang terbilang Pakai ekonomis ya, tiba-tiba udah ekonomis. jadi aja menjadi manusia dan seperti itu kan. Ya, Instan. Tapi kan memang ya mungkin karena awal dia prototipenya aja. Prototype. Tapi Nabi Adam enak. Nggak punya mertua. Nggak punya. Iya kan. Kalau lebaran nggak ribet. Ya, lanjut. Nah itulah dilanjut oleh penciptaan Ibunda Hawa kan, istri beliau yang sudah mulai ada sisi-sisi ilmiah yang bersumber dari sulbi, dari tulang rusuk juga. Itu dari situ ternyata memang secara empiris sekarang bisa terbukti oleh para medis untuk meneliti itu. Jadi secara penciptaan manusia pun bisa diteliti sekarang tahapan-tahapan itu. Jadi nanti endingnya sebetulnya
pada tataran kita sadar itu bahwa kita bukan pencipta, bahwa perilaku kita bukan pencipta, pikiran kita bukan hasil pikiran kita. Jadi buah pikir kita itu bukan hasil buah pikir kita semata. Nah, buah pikir ini menarik. Ini unsur yang setengahnya fisik, setengah non fisik. Itu juga menarik memang manusia itu. Karena makhluk lain daya fungsinya tidak semaksimal manusia. Kemudian setelah Ibunda Hawa itulah baru memang proses reproduksi itu mulai melahirkan generasi-generasi kedua yang namanya makhluk yang sekarang disebut manusia. Jadi Ibunda Hawa ini sebagai masteringnya ya. Mastering Untuk ya indukan iya, awal. Indukan. Pencetaknya di sini. Kalau binatang indukan awal lah. Kalau ini kan manusia memang apa ya? Master tadi. Master tadi. Karena mungkin kalau kan hanya Adam aja kan, nah untuk yang berikutnya berarti kan Allah menciptakan sendiri tanpa harus melalui proses itu ya. Sisi ini juga ada di makhluk yang lain, tapi tidak sesempurna sisi kemanusiaan. Karena sisi kemanusiaan itu memang mewakili sifat-sifat kemahakasihan. Kemahakasihan memelihara generasi setelahnya. Itu berbeda dengan cara memelihara makhluk-makhluk yang lain yang sifatnya pendelegasiannya tidak langsung. Pendelegasiannya. Nah, jadi kita itu manusia punya otoritas bebas sebetulnya, tapi punya sisi-sisi kesadaran akal untuk membatasi fungsi kita sebagai makhluk yang membedakan kita dengan makhluk lain gitu. Kenapa tadi proses-proses tahapan reproduksi saja mempengaruhi manusia itu. Begitu tadi kita bersumpah sebelum kita dilahirkan saja kan di norma-norma agama sudah jelas ya. Memang ada ritual juga, ada yang akekahan dan yang lainnya begitu lahiran. Ada yang diazani di Islam, kau mati di kuping kiri. Itu kan sebetulnya memang bagaimana makhluk ini hadir, tapi suara motivasi awal berkarya di alam semesta ini yang hal-hal yang baik lah, yang positif lah. Di awal sudah dimulai. Bagaimana proses ketika di awalnya itu ya Pak? Ya. Diazankan atau kayak tadi yang di India itu kan? Ini kan di TikTokin Pak. TikTok. TikTokan gitu Pak. Terus aja mulai TikTok gitu. Ini yang benar-benar ya Pak. Kita nggak sampai ke bagaimana proses manusia itu dalam rahim ibu ya. Iya. Dikasih ini 4 bulan antri ngambil pemikiran atau apa segala macam sampai lahir. Ternyata ada juga harus ada akadnya gitu kan. Baru dia terjun ke dunia, itu pun masih belum dibilang manusia, bayi. Seutuhnya memang manusia. Bayi malis Pak orang bilang. Bayi, janin, bayi, zigot, belum manusia. Terus yang disebut manusia baru calon manusia. Calon manusia itu. Karena sudah ada bekal calon manusia juga, yang namanya naluri itu kan sudah ada. Begitu hati berdetak, jantung, si software ini masuk kan berfungsi semua. Fasilitas yang ada itu berfungsi, ibarat listrik masuk gitu ya. Mulai ada kehidupan, sisi-sisi kehidupan lah. Itu memang dibekali naluri. Naluri itu kalau di dalam Al-Quran, hadis itu ada namanya pendamping dari si hati. Pendamping itu yang menjadi modal awal yang dianugerahkan kepada insan namanya manusia. Itu ada namanya nafsu syahwat, keinginan, kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya menarik, menjebak.
hal-hal yang kenikmatan-kenikmatan yang dalam tanda kutip belum ada batasan dogma agama, itu namanya nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang sebetulnya bisa dikonversi nanti setelah lahir, fungsi akal berfungsi. Tapi lebih dulu ini fungsi ini naluri syahwat itu memang sebelum lahir. Sebelum lahir memang sudah ada. Indikasinya kan memang berfungsinya aral kita. Iya. Mulut kita dengan fungsi-fungsi komunikasi yang memang tidak selengkap sekarang. Tahapan sih berkembang, jadi kemampuan berpikir manusia itu dari bayi sampai sekarang berkembang. Marah, ada nafsul ghadab. Nafsul ghadab itu emosi memang yang meletup-letup tanpa terkendali oleh si akal. Itu sudah nangis kan, kalau haus ya? Nangis. Nah, itu memang sudah ada. Nanti disitulah anugerah akal setelah lahir itu, di dalam otak itu berfungsi daya pikir akal itu untuk mengimbangi kedua ini. Disitulah memang salah satu awal ada indikasi layak disebut manusia itu bagaimana fungsi daya pikirnya mulai mengimbangi tadi si syahwat dan si godobnya kalau di istilah kita ya. Emosinya nangis bisa kita tahan, kemudian ingin sesuatu haus bisa kita tahan dengan fungsi akal yang berjalannya usia dia akan semakin bisa memahami. Jadi kalau saya kayak gini berarti Allah itu menciptakan manusia ya, meskipun dari dalam proses si ibu komplit sebetulnya udah nggak ada kekurangan ya Pak. Nggak ada kekurangan gitu ya. Proses ketika dia menjadi, ya mohon maaf, menjadi cacat atau karena ada yang kurang ya. Nah itu kan ada yang terjadi kayak gitu Pak. Apakah memang dia nggak dapat secara utuh? Kalau kita bercandain gitu ya. Oh, waktu pembagian otak nih nggak datang kali gitu kan, maka dapatnya kayak gini sisaan atau bagaimana, kan kadang-kadang suka ada kayak gitu. Padahal kalau saya lihat dari situ kan enggak, Allah ngasihnya semua sama datanya gitu. Baru nanti dia akan berkembang gitu. Dan dia menjadi manusia sekarang. Kan tadi ya bayi ya, apa tadi ya, modal janin, awal lah ya. Embrio, janin, bayi, anak-anak, itu kan. Remaja. Ya. Nah, manusia itu di mana? Kapan menjadi manusia itu, Pak? Perjalanan ini kan panjang sebetulnya. Kita aja dalam perjalanan ini, apakah manusia apa bukan kan gitu. Jadi tadi begitu naik juga saya ditanya manusia, oh bukan. Gitu. Nah, sebetulnya panjang, tapi ini kan harus kita berani mengambil tangga awal. Jadi ya ketika orang tuanya manusia, kalau orang tuanya bukan manusia. Artinya saya jadi manusia. Tergantung siapa yang lahirin. Oh gitu. Anda dilahirkan juga bukan dibikin gitu. Saya dilepehin. Jadi kapan sih bisa disebut manusia itu? Ketika kita mulai sadar, mulai berfungsi, si hati ini mulai berfungsi, sudah mulai terlatih menginstruksikan pesan-pesan, sinyal-sinyal ke akal itu, dan akal mendelegasikan dengan benar ke tangan gitu kan, mulai mengambil hal-hal yang memang haknya dilatih dengan tangan kanan kalau di kita itu Pak ya. Itu mulai ada sisi-sisi kemanusiaan yang berbeda dengan makhluk lain kan. Tapi belum manusia seutuhnya kita. Ya seutuhnya itu tuh Pak. Kalau tadi kan secara fisikly ya. Ya. Nah ini kalau secara utuh kayaknya udah lumayan juga nih. Kalau sampai kayak seutuhnya ini ada pusing makin, ini udah mulai ngebul nih Pak. Kalau saya kan taunya manusia itu ya kita kan mulai dari dia janin, embrio, janin, bayi, anak-anak ya. Remaja, alay, baru dewasa. Ini kan durasi juga kepanjangan. Kepanjangan. Jadi untuk sampai kepada manusia seutuhnya aja kali, sampai situ dulu. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Kayaknya
kalau sampai ke manusia seutuhnya nggak bakalan deh ini waktunya. Kasihan. Mereka pada mau buka puasa. Mau puasa ya. Begitu kan belum pada makan siang ini. Kasihan juga. Ini kru belum makan. Lapar. Ini nggak apa-apa nih Pasan nih. Kalau yang untuk manusia seutuhnya ini kita jadi belum utuh nih. Ya. Kita belum utuh ya karena Pasan belum masih tahu nih. Dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan ini. Karena yang ngomong juga kita bukan manusia utuh. Gitu ya. Kita ini aja dulu ya Pasan ya. Ya. Untuk sampai ke manusia seutuhnya wah emang jadi berat ini. Gimana tapi Pak? kita mulai harus itu Harus, tetap di saat memang manusia menyadari dia makhluk, ternyata ada yang menciptakan saya, pikiran saya, ide-ide saya gitu kan. Ternyata kepintaran saya membaca satu kajian analisa ternyata bukan hasil cipta semata-mata saya gitu kan. Ternyata itu ada yang memang memfungsikan di luar kekuasaan kita. Begitu si setengah manusia ini menyadari itu, ada kelayakan bahwa stempel dia manusia. Karena banyak yang memang dalam tanda kutip, ya kita akui, kita mengaku manusia tapi berfungsi sebagai Tuhan. Ingin dituhankan kita. Itu nggak menafikan kita. Begitu mendidik anak nggak nurut. Padahal Tuhan sesungguhnya kalau kita manusia seutuhnya harus bisa menyerap pesan-pesan ketuhanan, tidak seperti kita jahat ke anak sebetulnya. Atau ke tetangga, ke saudara gitu kan. Justru kalau ini jadi kebalik ya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah lemah, bahwa semua yang ada di kita adalah bukan punya kita dan bukan kita secara penuh, berarti baru kita jadi manusia. Saya pikir ketika udah jadi kayak Superman, superhero, nah ini manusia, bener kan? Karena kan ada istilah kayak cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Dulu saya pikir, saya mikir nih, berarti saya ada. Berarti saya manusia. Itu kan pendapat orang barat sana gitu ya. Yang ada pandangan tadi kan saya manusia, isi homo. Berarti saya manusia. Ketika saya bilang, kamu sebagai manusia kapan? Ya saya manusia, udah manusia. Ternyata begitu dapat dari bahasan begini, ketika saya mengakui bahwa kemanusiaan saya adalah sumbernya dari sana, bahkan kemampuan saya berpikir juga sumbernya dari sana, itulah saya sudah menjadi manusia. Begitu bahasannya. Tahap awal. Bener-bener ini mah. Ya. Berat. Enggak. Stop aja dulu dah. Saya juga lari. Enggak berani. Lari. Bukan apa-apa nih. Waduh. Oke guys. Jadi kita lanjutkan malah kita jadi saya manusia apa bukan ini? Pasal maaf ya. Sama-sama ini. Kita cari dulu ya. Kita cari tahu dulu, kita tanya dulu mama kita, "Mak, kita dulu lahirin manusia apa calon manusia?" Oke, kita akhiri dulu untuk sesi pertama. Bukan diakhiri ya. Tunda dah buat berpikir minggu berikutnya. Kalau diakhirin ntar ini nggak selesai nih. Ini masih ada problem nih. Kita tunda dulu dah ke sesi berikutnya. Itu aja bilang, jangan dibilang akhiri ya ke penggemar kita. Kita tunda dulu. Dah.